Baik. Jadi apa nih yang bisa kita ambil pelajaran dari sini? Ada tiga ya, tiga sifat hari kiamat atau gambaran hari kiamat yang diperlihatkan atau dinyatakan oleh Nabi Ibrahim yang uh, itu ada di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya bagian dari doanya Nabi Ibrahim, bagian dari dakwahnya Nabi Ibrahim. Ya, jadi ini dikaitkan dengan doanya Nabi Ibrahim di mana beliau meminta agar selalu selamat, diampuni sampai hari kiamat. Ya, kan doanya itu uh, wa taghfir li khati'ati ila yaumiddin. Ya. Dan engkau apa namanya? Mengampuni kesalahan-kesalahanku sampai hari pembalasan. Terus baru setelah itu berbicara tentang ini. Ya. Apa itu sifat yang pertama? Pertama, di hari kiamat itu, yang sekarang surga jauh, neraka jauh, di hari kiamat surga didekatkan, neraka didekatkan. Untuk orang-orang yang beriman surga didekatkan, untuk orang-orang yang bertakwa surga didekatkan. Mereka melihat, mencium. Ya. Tapi untuk orang-orang kafir neraka yang didekatkan. Ya. Untuk apa itu? Untuk kabar gembira sebelum mereka memasukinya. Dan untuk memberikan kabar petaka sebelum mereka memasukinya. Orang-orang kafir memasukinya. Ya. Ya. Jadi Allah katakan ya, waznifatil jannatu, dan surga itu telah didekatkan lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa, ghaira ba'id, tidak jauh, dekat. Ya, sebaliknya begitu juga neraka. Baris itu terlihat dengan sangat jelas sekali. Neraka terlihat dengan sangat jelas sekali. Untuk orang-orang tersesat. Tersesat dari kebenaran, yang mengingkari, yang orang-orang yang kafir mengingkari adanya Allah, mengingkari Nabi Muhammad. Ya. Jadi mereka tahu bahwa mereka pasti akan masuk. Sadar orang-orang kafir itu. Ya, sadar mereka. Untuk apa itu diperlihatkan itu? Ya, untuk sebelum masuk sudah dibikin gentar, dibikin takut luar biasa. Proses itu, proses. Ya, di dalam surah Al-Jathiyah ayat 34, surah 45 ayat 34. Ya, Allah katakan waqila al-yawma nansakum kama nasitum liqa'a yaumikum hadza wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Dan dikatakan al-yawma nansakum, pada hari ini kami lupakan kalian. Kama nasitum liqa'a yaumikum hadza. Itu sebanding setimpal dengan kalian melupakan pertemuan hari ini. Pertemuan kalian hari ini. Kalian lupa bahwa bakalnya akan ada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian lupa maka kalian berbuat maksiat. Karena kalian lupa maka kalian selalu mendahulukan syahwat. Mendahulukan hawa nafsu. Sehingga bukan kalian takut kepada Allah, tapi kalian lebih asyik untuk berbuat maksiat. Ya. Lalu Allah katakan wa ma'wakumun nar. Tempat tinggal kalian di neraka. Wa ma lakum min nasirin, enggak akan ada yang bisa menolong. Ya.
فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. Ya, tapi ini ya, orang-orang kafir itu ada diceritakan oleh Allah. Begitu mereka melihat Allah, mereka takut kan. Wajah mereka langsung hitam, langsung kecut. Ketika mereka melihat Allah itu dekat. Karena mereka tahu apa akibatnya. Ya, baik. Itu yang pertama ya. Surga didekatkan, neraka didekatkan. Yang kedua, Nabi Ibrahim memberikan gambaran bahwa bakalnya orang-orang yang bakal masuk neraka, orang-orang kafir, itu akan dikasih pertanyaan yang apabila mereka tahu bakalnya itu akan ditanyakan dan sadar, percaya, mereka akan bersiap-siap. Kenapa? Karena kondisi masyarakat saat itu adalah para penyembah berhala. Penyembah pagan. Ya, kaum pagan. Wa qila lahum aina ma kuntum ta'buduna min dunillah. Hal yang surunakum aw yamtasirun. Dikatakan kepada orang-orang kafir, orang-orang yang tersesat itu. Mana Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah itu? Tuhannya dalam keadaan seperti ini. Mana mereka bisa tolong kalian apa tidak? Atau jangankan menolong kalian, apakah mereka bisa menolong dirinya sendiri? Iblis, setan, semua. Itu tentara-tentara setan, tentara-tentara iblis. Bisa menolong dirinya sendiri? Mereka juga sama. Oh, ya. Jadi, itu sangat jelas sekali ya, bahwa Tuhan-Tuhan mereka tidak bisa tolong kalian, mereka sendiri juga tidak bisa menolong dirinya sendiri. Yang menyembahnya, yang disembahnya sama-sama masuk neraka. Ya. Mereka tidak bisa menolak siksa. Ya, masing-masing akan menjadi bahan bakarnya neraka. Masing-masing akan dijerumuskan, akan dilemparkan ke dalam neraka. Fakubkibu fiha hum wal ghawuna wa junudu iblis ajma'un. Ya. Mereka dilempar. Dilempar, palanya di bawah. Masya Allah. Kayak apa ya? Ya, kalau itu sampai ke dasar neraka itu jatuh itu butuh 70 tahun. Jadi kan sangat curam sekali, sangat dalam sekali. Jadi kalau digambarkan mereka akan lari, tidak bakal bisa lari. Bagaimana lari? Temboknya itu sangat tinggi sekali, nggak bakal bisa. Sudah begitu ditutup kayak oven, kaki tangan digencang, ya, dibelenggu kaki dan tangan. Nggak bisa apa-apa. Tapi ini gambarannya ya. Mereka dilempar, mereka orang-orang yang tersesat, iblis dan para tentaranya semua dilempar. Si gambarannya itu kan nggak macam, nggak main-main. Semua. Ya, para pengikut iblis, tentara-tentara iblis. Nah, itu yang kedua tuh. Yang ketiga, begitu sampai sudah masuk ke dalam neraka, bertengkar. Masing-masing bertengkar. Dan tidak berguna. Pertengkarannya tidak berguna. Jadi mereka marah sekali kepada setan-setan, kepada kawan-kawannya yang mengajak tersesat, marah luar biasa.
Ya, sudah bayar mahal, tersesat ternyata. Ya, orang masuk gereja kan bayar juga itu. Oh, sudah mahal ya. Waduh, apalagi kalau maaf ya, panggil pembicaranya itu. Sama saja di kita ya, kalau penceramah-penceramah itu minta bayaran sampai 100 juta, 200 juta. Ya Allah ya Rabbi. Jadi marah luar biasa kepada iblis, kepada setan-setan, kepada para pengajak berbuat maksiat itu. Itu digambarkannya. Qalu, mereka mengatakan, wa hum fiha yakhtasimun. Dan mereka bertengkar di dalam neraka. Gambarannya ya. Tallahi demi Allah, in kunna lafi dhalalin mubin. Kita ini nyesel, kita ini benar-benar tersesat, sesat yang nyata. Idzu sawwikum bi rabbil alamin. Ketika kita menyamakan kalian dengan Tuhan semesta alam. Ternyata ya, marah mereka. Marah kepada malaikat yang disembahnya, marah kepada batu, kepada apa namanya? Kepada patung-patung, marah kepada jin. Karena itu dihadirkan, marah luar biasa. Ya memang malaikat pernah minta disembah. Batu pernah minta disembah? Enggak. Ya mereka saja enggak menghargai akalnya, otaknya enggak dipakai. Sama hanya orang menyembah manusia itu otak tidak dipakai, enggak berguna itu otak. Masya Allah. Jadi Allah katakan inna dzalika lahaqqun takhusumu ahlin nar. Sesungguhnya yang seperti itu terjadi. Apa yang terjadi? Pertengkaran orang-orang yang di dalam neraka itu terjadi luar biasa. Ya. Baik. Terus mereka mengatakan wa ma adallana illal mujrimun. Kita nih sebenarnya jelas ya disesatkan oleh orang-orang kafir itu. Ini mereka sendiri kafir. Nggak ada yang menyesatkan kita kecuali orang-orang yang membangkang kepada Allah. Kita ini salah menyembah berhala, menyembah setan, menyembah iblis, menyembah malaikat. Ya. Siapa yang dimaksud mujrimun? Ya, yang dimaksud mujrimun adalah setan-setan, pemimpin-pemimpin mereka yang mengajak mereka berbuat maksiat, mengajak mereka untuk menyembah berhala, menyembah Yesus. Ya Allah manusia ini. Salah. Ya, di dalam surah Al-Ahzab ayat 67 itu ada diperlihatkan ya bagaimana penyesalan mereka. Mereka itu memelas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna as-sabila. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini dulu taat kepada pemimpin-pemimpin kami, taat kepada pembesar kami. Nah, lalu ternyata mereka menyesatkan kita dari jalan yang benar. Maksudnya apa itu? Maksudnya ya, mereka bikin kita sesat. Kalau bukan karena disesatkan, kita tidak akan sesat. Jadi apa maunya? Maunya diangkat dari neraka. Ya. Ya kita sekarang rugi. Ya, pilot kita hari ini. Lalu mereka mengatakan, "Fama lana min syafi'in." Ya, tidak ada lagi. Nggak ada yang bisa menolong kita. Nggak akan ada yang bisa menolong kita. Sudah Allah kasih tahu. Ya.
Bahkan ada ya gambaran-gambaran ya di dalam Al-Quran itu. Uh, keinginan mereka ya. Mereka masih bertanya-tanya, ada mungkin gak sih dapat pertolongan? Maka mereka mengatakan, fahal lana min syufa'a. Apakah kita ini ada ya? Pemberi-pemberi syafaat ada gak sih? Kalau di dunia kita bisa ya, kita kasih duit, kita. Ini kita ada nggak ya, supaya mereka bisa menolong kita? Atau kita dikembalikan lagi ke dunia. Fana'amala ghairal ladzi kunna na'mal. Ya untuk melaksanakan amalan-amalan yang tidak seperti dulu lah. Ya, tapi ya Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Ya, mereka-mereka yang dulu saat di dunia memadu cinta, memadu kasih, saling menolong, pada hari itu masing-masing menjadi musuh sebagian yang lain. Orang-orang kafir semuanya bermusuhan di neraka. Ya, yang tidak ada permusuhan itu orang yang bertakwa saja. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Oh, di dalam surga nggak ada kebencian. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut rasa benci di dalam hati mereka. Mereka bersaudara, saling mencintai. Tuh, di surga beda sama sekali. Jadi mereka itu terus ya berandai-andai, falau anna lana karratan, andaikan kita bisa kembali lagi ke dunia, fanakuna minal mu'minin, pasti kita akan menjadi orang yang beriman. Ya, itu tuh harapan-harapan yang tidak mungkin terjadi. Ya. Tapi itu bohong saja ya orang kafir, bohong saja. Andaikan dikembalikan juga pasti akan kafir lagi. Ya, makanya Allah katakan dalam surah Al-An'am ayat 28. Apa katanya? Walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Andaikan mereka dikembalikan ke dunia, pasti mereka kembali lagi untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Wa innahum lakadzibun, dan sesungguhnya mereka itu ya memang tukang bohong. Ya, Al-Mu'minun ayat 75. Allah katakan walau rahimnahu, andaikan kami sayangi mereka, wa kasyafna ma bihim min dzurrin, dan kami bebaskan mereka dari kepedihan, dari kesengsaraan yang menimpa mereka, lalaju fi tughyanihim ya'maun. Pasti ya mereka tetap saja terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Ya. Ya, maka Allah katakan inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tuh, ya yang seperti itu tuh tanda kebesaran Allah. Karena memang kebanyakan mereka tidak beriman. Ya. Ya, jadi Al-Qur'an ini mengatakan tuh ya tentang bagaimana perdebatan Nabi Ibrahim dengan kaumnya, bagaimana ya, berdebat itu sambil ada doa. Ya, sambil berdebat, sambil berdoa, sambil menjelaskan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi tentang ajaran tauhid, tentang surga, tentang neraka, itu terdapat tanda-tanda kebesaran, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kebanyakan kaumnya Nabi Ibrahim tidak beriman. Ya. Terus Allah mengatakan wa inna rabbaka lawal azizur rahim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar dia itu maha perkasa, maha penyayang. Ya, jangan macam-macam. Ya. Karena Allah itu luar biasa, dahsyat sekali. Allah itu maha baik, tapi jangan berbuat maksiat. Ya.
Jangan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan satu gambaran yang ya saya kira singkat tapi menyeluruh. Ya, tapi menyeluruh. Bagaimana orang-orang beriman dibikin sangat ingin sekali cepat-cepat masuk surga. Bagaimana orang-orang kafir itu merasa sangat sangat menyesal. Ada di ada dalam sebuah hadis ya. Tadi saya baca hadis. Hadisnya mengatakan begini. Hadisnya tuh ada beberapa hadis tadi saya baca dari Jabir bin Abdullah. Ia mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna rajula la yakunu fil jannati ma fa'ala fulan wa sadiquhu fil jahim. Nah, di surga itu. Jadi di surga itu perbincangannya mengatakan itu apa ya yang dilakukan oleh si fulan itu. Ya fulan sama kawan-kawannya di neraka itu apa? Jadi ada itu dulu itu orang-orang yang sombong itu orang kafir, apa yang mereka lakukan ya di neraka itu. Nah, fala yazalu yashfa'u hatta yushaffi'ahu Allahu fi. Apa ya yang dilakukan oleh kawan kita itu aduh. Jadi karena ini kawannya ini beriman, dia minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta agar Allah tolong dia. Apa katanya? Fala yazalu yashfa'u lahu hatta yushaffi'ahu Allahu fi. Ya, terus-terusan orang di dalam surga itu berdoa minta kepada Allah agar bisa memberi syafaat, agar Allah kasih syafaat. Ya Allah, kawan saya, saudara saya, emak saya, bibi saya, nauzubillah min dzalik, jangan sampai. Ya. Jadi semuanya dientaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada satu saja ya, orang beriman yang diangkat dari neraka, orang-orang musyrik ribut. Ya. Orang-orang musyrik mengatakan, "Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim." Kita itu tidak ada yang menolong kita. Tidak ada juga kawan yang baik pada kita. Nggak punya kita kawan. Jadi yang dikatakan oleh orang-orang di dalam neraka famalana min syafi'in wala sadiqin hamim itu ketika mereka melihat ada orang beriman yang di neraka diangkat oleh Allah. Mereka menangis. Wa qala Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri mengatakan, majtama'a mala'un ala dzikrillah fihim 'abdun min ahli jannati illa syafa'ahu Allah fihi. Ya, tidaklah berkumpul untuk zikir kepada Allah. Tidaklah orang-orang banyak berkumpul untuk zikir kepada Allah. Yang di dalamnya ada seorang hamba yang bakalnya masuk surga. Ya, kecuali pasti hamba ini akan Allah kasih izin untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang berkumpul tadi. Oh, Masya Allah. Wa inna ahlal imani la yashfa'u ba'duhum ba'd. Ya, fi ba'd. Dan sesungguhnya ahli iman itu sebagiannya memberi syafaat kepada sebagian yang lain. Wahum indallahi syafi'una musyaffa'un. Dan mereka di sisi Allah bisa memberikan pertolongan dan diizinkan untuk memberi pertolongan. Ya. Baik. Nah, ditutup ayatnya dengan inna fi dzalika laayah. Sesungguhnya dalam kisah Ibrahim ya, ada perbincangan, ada doa, ada penjelasan tentang surga dan neraka. Itu benar-benar merupakan
tanda kebesaran Allah. Maksudnya itu bisa dijadikan sebagai pelajaran yang sangat berharga. Tapi ya begitulah. Ya, jadi kan kita tahu kalau Nabi Ibrahim berdakwah saja sampai dibakar begitu, ya. Jadi jangan pernah berharap orang berdakwah itu tidak pernah mendapatkan perlawanan, mulus saja, ya. Ada, mesti ada. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin, dan ternyata ya kebanyakan kaumnya Nabi Ibrahim tidak beriman. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Perkasa, Maha Penyayang. Ya, artinya apa? Ya itu orang-orang tidak beriman, ya, tidak, maksudnya ya bukan tanpa perhitungan, pasti akan dihitung oleh Allah. Allah akan membalas mereka. Ya, itu namanya aziz. Rahimnya Allah sayang kepada siapa? Kepada siapa saja yang mau bertobat. Pada siapa saja yang mau merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, tapi itu sekaligus ya memberikan semacam muhlah, memberikan semacam tenggat waktu kepada orang yang masih hidup untuk memohon ampun kepada Allah, untuk bertobat kepada Allah. Ya, jadi kita selesai ini tentang kisahnya Nabi Ibrahim. Ya, insya Allah kisah yang kedua, kisah yang ketiga setelah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, kisahnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya, surah Syu'ara ini enak ya. Ya, tapi itunya ya, temanya itu ghawun, wasyu'ara'u yattabi'uhumul ghawun, itu tema besarnya. Tadi masuk neraka itu orang-orang ghawun. Ya, para musisi-musisi yang masuk neraka. Ya, bukan dihalalkannya begitu, bukan ya. Jadi, baik. Ya. Mirip dengan Yunus 28 sampai 30 juga ya Ustaz. Ya. Waktu itu yang udah pernah. Ustadz. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Ini di surat Ibrahim ayat 22 itu Ustadz, saya mengingatkan lagi, kalau tadi Ustadz mengatakan kalau menggunakan akal, kalaulah menggunakan otak seperti itu. Nah, saya terbaca di surat Ibrahim ayat 22 itu mengatakan saya kutip ini yang dikatakan oleh setan, tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu melainkan sekadar aku menyeru kamu lalu kamu mematuhi seruan. Oleh sebab itu janganlah mencerca aku, tapi cercalah dirimu sendiri. Itu ya Ustadz ya, saya mengingatkan orang-orang yang masuk neraka itu yang mengikuti langkah setan karena tidak menggunakan akal. Akalnya nggak dihargai. Yang paling menarik itu ya. Paling menarik itu tukang-tukang sihir itu. Ya, sangat menarik sekali. Nah, jadi mereka ini tukang sihir tapi peradabannya tinggi mereka. Ya, begitu lihat kenyataannya langsung mereka sujud, mereka beriman. Nah, jadi akal sehatnya dipakai. Cerdas mereka. Orang Arab mengatakan la yuqaddiruna uqulahum. Mereka tidak menghargai akal pikiran mereka sendiri. Ya. Ya, insya Allah kita teruskan lagi ya. Ya Ustaz. Sama siapa? Ustaz, Udah ini kisah Nabi Nuh ini dari 105 sampai